Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Uswatun Hasanah dengan NIM 1214010010125 dari kelas 2C jurusan Bimbingan Konseling Islam. Kalian pernah gak sih merasakan konflik batin, situasi menjadi rumit, sering mengalami stres, bahkan sampai menyiksa diri? Atau bahkan kalian pernah gak sih merasakan bahwa diri kalian dikendalikan oleh kekurangan, mencoba menjadi yang terbaik untuk bisa dihormati orang lain, sehingga kalian fokus terhadap apa yang membuat kalian nyaman? Nah, sebenarnya masalah ini sudah pernah dibahas oleh psikolog asal Austria yaitu Sigmund Freud. Juga pernah dibahas oleh psikolog asal Rusia yang tinggal di Amerika bernama Abraham Maslow. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah psikolog asal Austria kelahiran 1856. Ia dijuluki bapak aliran psikoanalisis. Pikirannya paling klasik dan rasional pada masanya. Dalam pemikiran ini, ia berpendapat bahwa manusia memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari, atau bisa dikatakan alam bawah sadar. Freud percaya bahwa segala perilaku kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Menurut Freud, ada 3 komponen kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan insting, nafsu, dan primitif perannya. Tidak lihat hati nurani, dan nafsunya begitu besar. Sedangkan superego, dia melihat sekali norma yang terbentuk dari perkataan orang tua dan aturan di sekelilingnya. Superego adalah kebalikan dari id. Karena itu, 2 komponen ini selalu bertentangan. Sedangkan ego merupakan penyeimbang antara id dan superego. Hanya ego yang bisa kita kendalikan. Id dan superego tidak bisa kita kendalikan. Id digambarkan dengan kuda. Superego digambarkan dengan rintangan pada lintasannya, dan ego merupakan kita yang mengendarainya. Kita yang bisa mengendalikan kudanya untuk pergi kemanapun. Ada orang yang id-nya bermasalah atau superegonya yang bermasalah, sehingga kuda dan rintangannya terlalu liar, atau bahkan egonya yang bermasalah sehingga tidak bisa mengendalikan id dan superego. Menurut Freud, ada 2 tipe manusia. Yang pertama yaitu mampu menghadapi realita, atau kita bisa sebut dengan egonya yang kuat. Dan ada juga manusia yang tidak mampu menghadapi realita, atau bisa dibilang egonya lemah. Id memang bawaan dari lahir, namun superego muncul dari bayi. Maksudnya, tidak dibawa dari lahir. Jika ada orang yang egonya lemah, berarti masa kecilnya kurang ideal. Nah, cara memperkuat ego yaitu kita lihat dulu masa lalu yang dia lakukan atau dia alami di masa kanak-kanaknya. Yang kedua yaitu cerita pada orang lain. Hal ini sangat membantu karena bercerita menjadi sarana untuk menyalurkan kecemasan. Lalu yang ketiga yaitu mengenal defensi mekanisme, atau yang bisa dibilang dengan mekanisme pertahanan diri. Ada banyak defensi pertahanan diri, yaitu represi, denial, displacement, proyeksi, fantasi, rasionalisasi, regresi, dan reaksi formasi. Kita ambil contoh dari displacement. Maksudnya, displacement ini ketika seseorang menyalurkan emosinya, menyalurkan egonya kepada orang yang lebih lemah. Contohnya,
seorang kakak dimarahi oleh ayahnya. Kemudian ia menyalurkan emosinya kepada adiknya yang dianggap lemah oleh kakaknya. Contoh selanjutnya yaitu represi. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang menginginkan sesuatu, namun ia tidak berani untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang ia inginkan. Nah, itu dia sekilas dari teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan seorang psikolog asal Rusia yang tinggal di Amerika. Teori yang dikemukakannya adalah hierarchy of needs. Ia berpendapat bahwa ada 5 level dalam kehidupan yang harus kita lalui agar bisa tercipta ketentraman dan kesehatan secara fisik maupun psikologis. Ada physiological, safety, love, esteem, dan self-actualization. Yang pertama ada physiological needs. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis yang sangat penting, yaitu bisa dikatakan sebagai basic needs yang harus dipenuhi manusia, seperti makan, udara, waktu istirahat, dan lain sebagainya. Tentunya ini yang paling penting dan harus terpenuhi oleh setiap manusia. Yang kedua yaitu safety needs. Jika seseorang telah ada di tahap 2, pasti ia akan merasa nyaman karena kebutuhan pokoknya telah dilakukan atau terpenuhi. Kemudian, ia memerlukan keamanan untuk melindunginya. Contohnya, dengan asuransi atau memiliki rumah sebagai tempatnya berlindung. Yang ketiga ada love. Maksud di sini adalah kasih sayang atau pengakuan. Setelah melewati 2 tahap yang mendasar, selanjutnya seseorang akan naik ke level 3, yaitu pengakuan dan kasih sayang dari orang yang ada di sekitarnya. Contohnya keluarga, teman, sahabat, dan tetangga. Di sana, seseorang akan merasakan kehadiran yang nyata. Maksudnya, seseorang yang merasakan kasih sayang akan cenderung merasa bahagia dan tentram karena ia merasa bahwa dirinya diakui di sekitarnya. Yang keempat yaitu esteem needs. Yang dimaksud adalah penghargaan. Setelah kita melewati dari level 1 yaitu kebutuhan yang pokok, kemudian rasa aman, lalu adanya kasih sayang, dan selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan yang kita ketahui adalah sesuatu yang kita dapat setelah kita mencapai sesuatu yang berhasil. Maksudnya, setelah kita melewati tahap-tahap sebelumnya dan kita berhasil melewatinya, di sini kita memerlukan penghargaan. Penghargaan apapun itu. Contohnya, kita bekerja keras. Lalu kita membeli rumah yang mewah, membeli jam tangan yang mahal. Nah, itu tuh merupakan penghargaan yang patut kita terima dari motivasi kerja. Dan yang terakhir yaitu self-actualization needs. Ini merupakan tahap paling akhir dan paling tertinggi. Setelah kita melewati dasar dari kelima level itu, kemudian kita melalui masa psikologis dan sosial, dan terakhir yaitu penghargaan. Level ini sama-sama merupakan penghargaan seperti pada level sebelumnya. Namun, penghargaannya ini sangatlah berbeda. Maksudnya, penghargaan yang kita dapat di level kelima ini sangatlah berbeda dengan penghargaan yang kita dapatkan di level sebelumnya. Mengapa demikian? Karena penghargaan ini kita dapatkan tidak hanya dari diri kita atau orang sekitar kita, namun juga oleh banyak orang. Misalnya kita dipercaya untuk menjadi pembicara atau motivator
dalam sebuah seminar. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena kita dipercaya untuk berbicara di depan ratusan orang. Nah, terakhir ini ada kutipan yang saya petik dari perkataan Abraham Maslow, yaitu salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Jadi, kita tidak boleh berputus asa atau menyerah begitu saja. Tetap mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Beli asinan ke warung Bikasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.